Ke kampus pagi membawa buku. Semangat belajar tak boleh kendur. Gerbang N kita pelajari dahulu. Dasar logika digital untuk masa depan yang makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dasar penting dalam sistem digital, yaitu gerbang logika AND. Kita akan mulai dengan memahami apa itu gerbang logika serta bagaimana input biner diproses menjadi output biner berdasarkan logika boolean. Kemudian, kita akan mengenali simbol dan fungsi matematis gerbang AND, dilanjutkan dengan tabel kebenaran untuk melihat berbagai kemungkinan input dan output. Setelah itu, kita akan mempelajari cara kerja gerbang AND yang sederhana namun sangat fundamental, serta komponen penyusunnya seperti MOSFET, dioda, dan relay. Kita juga akan meninjau contoh penerapan gerbang AND dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sistem keamanan, komputer, industri, dan lalu lintas. Selanjutnya, kita akan mengenal IC populer seperti TTL 7408, serta bagaimana gerbang AND berperan penting dalam sistem digital modern seperti mikroprosesor, memori, kontrol data, dan jaringan. Gerbang logika adalah blok bangunan dasar elektronika digital, layaknya sakelar yang mengambil keputusan berdasarkan beberapa masukan. Mereka mengolah input biner, 0 atau 1, menjadi output biner, semuanya berdasarkan fungsi logika boolean. Input dan output biner. Gerbang logika bekerja dengan sinyal biner, yaitu hanya mengenal dua kondisi, 0, low, dan 1, high. Setiap gerbang dapat menerima satu atau lebih sinyal biner sebagai masukan. Proses di dalam gerbang kemudian akan menghasilkan keluaran yang juga berupa sinyal biner. Inilah yang membuat gerbang logika menjadi sangat sederhana sekaligus kuat. Karena dengan kombinasi sinyal biner, berbagai operasi perhitungan, penyimpanan data, dan pengambilan keputusan dalam sistem digital dapat diwujudkan dengan akurat. Rangkaian elektronik. Secara fisik, gerbang logika dibangun dari komponen elektronik seperti transistor, dioda, dan resistor yang bekerja sebagai sakelar elektronik. Transistor bertindak untuk mengatur aliran arus listrik, sehingga dapat memutus atau menyambungkan sinyal sesuai logika yang diinginkan. Dengan menggunakan banyak transistor dalam suatu rangkaian, gerbang logika dapat dibuat untuk melaksanakan operasi logika kompleks. Teknologi ini kemudian dikembangkan menjadi IC, Integrated Circuit, yang berisi jutaan transistor untuk mendukung kinerja komputer modern. Pengambil keputusan logika. Gerbang logika berfungsi layaknya otak kecil dalam sistem digital, karena dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi input. Dengan operasi dasar seperti AND, OR, dan NOT, sistem digital mampu menjalankan instruksi yang lebih kompleks, termasuk perhitungan aritmatika, kontrol memori, hingga pemrosesan data dalam CPU. Artinya, setiap keputusan yang dihasilkan komputer berasal dari serangkaian gerbang logika yang memproses input biner dan menentukan output sesuai aturan logika boolean. Simbol gerbang AND. Gerbang AND memiliki simbol standar yang khas, berbentuk menyerupai huruf D. Dari sisi kiri, terdapat dua atau lebih garis input yang masuk, sedangkan dari sisi kanan hanya ada satu garis output yang keluar. Bentuk ini memudahkan kita untuk mengenali gerbang AND dalam rangkaian logika. Simbol ini tidak hanya sekadar gambar, tetapi juga representasi visual yang membantu memahami alur masuknya data serta hasil keluarannya dalam sebuah rangkaian digital. Fungsi matematis. Secara matematis, fungsi gerbang AND dapat dinyatakan dengan persamaan Y A U B, di mana A dan B adalah input, sedangkan Y adalah output. Tanda titik O di sini menunjukkan perkalian logika, bukan perkalian aritmatika. Artinya, output hanya bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Jika salah satu input bernilai 0, maka hasilnya otomatis 0.
Prinsip sederhana ini menjadi dasar dari berbagai operasi logika digital yang kompleks. Tabel kebenaran gerbang AND menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input dan output yang dapat terjadi. Jika kedua input bernilai 0, maka output juga 0. Jika salah satu input bernilai 0 dan input lainnya bernilai 1, hasil keluaran tetap 0, karena gerbang AND hanya menghasilkan 1 bila semua input bernilai 1. Hal ini terlihat jelas pada baris terakhir tabel, di mana input A1 dan input B1, maka output menjadi 1. Dengan demikian, aturan utama gerbang AND adalah bahwa output hanya aktif, true, apabila semua masukan bernilai aktif. Prinsip kerja gerbang AND sangat sederhana namun sangat fundamental dalam logika digital. Gerbang ini hanya akan menghasilkan output bernilai 1. Hai, jika semua input yang terhubung ke dalamnya bernilai 1. Dengan kata lain, kondisi, kedua-duanya harus terjadi, benar-benar menjadi aturan utama dalam operasi gerbang AND. Apabila salah satu input bernilai 0, low, maka output otomatis akan menjadi 0, tidak peduli nilai input lainnya. Hal ini membuat gerbang AND sangat bermanfaat untuk situasi yang membutuhkan syarat ganda, di mana hasil hanya akan aktif bila semua kondisi terpenuhi. Sebagai contoh nyata, kita bisa membayangkan sebuah lampu yang dikendalikan oleh dua saklar. Lampu hanya akan menyala jika kedua saklar dalam posisi on. Jika salah satunya off, lampu tidak akan menyala. Analogi ini memperjelas bagaimana gerbang AND bekerja dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa konsepnya begitu penting dalam berbagai rangkaian digital modern. Gerbang AND dapat diimplementasikan menggunakan berbagai komponen elektronik, tergantung pada teknologi dan kebutuhan aplikasinya. Transistor MOSFET. Dalam teknologi modern, terutama pada sirkuit terpadu (IJ), gerbang AND umumnya dibangun menggunakan transistor MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga memungkinkan logika digital diproses dalam hitungan nanodetik. Keunggulan MOSFET adalah konsumsi daya yang rendah, ukuran yang kecil, serta kemampuannya untuk diintegrasikan dalam jumlah jutaan ke dalam sebuah chip mikroprosesor. Hal ini membuatnya menjadi komponen utama dalam hampir semua perangkat digital saat ini. Dioda. Untuk rangkaian yang lebih sederhana, misalnya dalam pembelajaran atau aplikasi pendidikan, gerbang AND bisa dibuat menggunakan dioda. Prinsipnya adalah arus hanya dapat mengalir jika kondisi tertentu terpenuhi, menyerupai logika AND. Meskipun demikian, penggunaan dioda memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kecepatan respon dan kemampuan mendorong arus yang lebih besar. Oleh karena itu, implementasi berbasis dioda biasanya hanya ditemukan pada eksperimen dasar atau perangkat yang tidak menuntut performa tinggi. Relay. Dalam sistem kontrol elektromekanis, relay dapat digunakan untuk membangun gerbang AND. Relay bekerja sebagai saklar mekanis yang dikendalikan oleh arus listrik. Meskipun relatif lambat dibandingkan transistor atau dioda, relay sangat efektif untuk aplikasi kontrol daya tinggi atau sistem industri, di mana sinyal logika perlu mengatur arus besar. Kelebihan relay adalah kemampuannya menangani beban besar, tetapi ukurannya lebih besar, konsumsi daya lebih tinggi, serta respon yang lebih lambat dibandingkan solusi berbasis semikonduktor. Contoh penerapan gerbang AND. Sistem keamanan. Gerbang AND dapat digunakan dalam sistem alarm untuk meningkatkan keakuratannya. Misalnya, alarm hanya akan berbunyi jika dua sensor, seperti sensor pintu dan sensor jendela, sama-sama aktif. Dengan cara ini, kemungkinan alarm palsu bisa berkurang, karena sistem tidak hanya bergantung pada satu sensor saja. Logika AND memastikan alarm berbunyi hanya jika kondisi tertentu benar-benar terjadi bersamaan,
sehingga lebih dapat diandalkan dalam menjaga keamanan rumah, kantor, maupun fasilitas penting lainnya. Rangkaian komputer. Dalam komputer, gerbang N banyak digunakan di dalam CPU dan memori untuk menjalankan operasi logika dasar, pengendalian alamat, serta kontrol data. Misalnya, saat prosesor mengakses memori, gerbang N berfungsi memastikan data hanya diproses jika semua kondisi terpenuhi, seperti alamat benar dan sinyal kontrol aktif. Hal ini membuat komputer mampu bekerja secara terstruktur, meminimalisir kesalahan, dan mendukung berbagai operasi kompleks yang dijalankan miliaran kali per detik. Pengendalian mesin industri. Dalam dunia industri, gerbang N sangat penting untuk aspek keselamatan kerja. Sebuah mesin hanya akan beroperasi jika semua kondisi keamanan terpenuhi. Contohnya penutup pelindung sudah tertutup rapat dan tombol darurat tidak ditekan. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, mesin tidak akan menyala. Hal ini melindungi pekerja dari kecelakaan dan memastikan mesin hanya berjalan pada situasi yang benar-benar aman, sehingga standar keselamatan industri tetap terjaga. Sistem lalu lintas. Pada sistem lalu lintas modern, gerbang N digunakan untuk mengatur kapan lampu hijau menyala. Lampu hijau untuk satu arah hanya akan aktif jika lampu merah di arah lain sudah menyala dan sensor mendeteksi tidak ada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Dengan cara ini, logika N membantu mencegah tabrakan, mengatur kelancaran arus lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan pengendara di persimpangan jalan yang padat. IC gerbang N populer. Salah satu cara paling umum untuk mengimplementasikan gerbang logika dalam praktik adalah dengan menggunakan IC, Integrated Circuit. IC merupakan sirkuit terpadu yang di dalamnya sudah terdapat banyak komponen elektronik, termasuk transistor yang disusun untuk membentuk berbagai gerbang logika. Salah satu IC yang populer adalah IC TTL 7408, yang termasuk dalam keluarga transistor-transistor logik, TTL. IC TTL 7408 berisi 4 gerbang N dengan 2 input independen di dalam satu kemasan, sehingga sangat praktis digunakan dalam berbagai rangkaian digital. IC ini memiliki keunggulan karena mudah diperoleh di pasaran dan harganya terjangkau, sehingga ideal dipakai untuk prototipe, proyek pendidikan, maupun aplikasi digital umum. Keberadaannya menjadi pilihan utama, baik untuk kalangan pelajar yang sedang belajar elektronika digital maupun profesional yang mengembangkan perangkat berbasis logika. Dengan menggunakan IC ini, kita tidak perlu lagi merangkai transistor satu persatu untuk membentuk gerbang N, karena semuanya sudah dikemas dengan rapi dalam satu chip. Hal ini mempercepat proses perancangan rangkaian, meningkatkan keandalan, dan mendukung standar desain digital modern. Gerbang N dalam sistem digital modern. Mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor, terdapat jutaan bahkan miliaran gerbang logika yang bekerja secara bersamaan, termasuk gerbang N. Gerbang ini memungkinkan prosesor melakukan operasi logika yang kompleks dalam waktu sangat singkat. Fungsinya sangat penting karena setiap instruksi komputer pada dasarnya merupakan hasil kombinasi dari operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Memori. Dalam sistem memori, gerbang N digunakan untuk sirkuit pengalamatan. Dengan bantuan gerbang ini, komputer dapat memastikan bahwa hanya alamat tertentu yang dipilih ketika kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengakses lokasi memori yang tepat, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan data dapat berjalan efisien dan akurat. Kontrol data. Gerbang N juga berperan penting dalam mengatur aliran data di dalam sistem bus komputer. Data hanya dapat melewati jalur tertentu jika semua kondisi pengendali yang dibutuhkan aktif. Dengan demikian,
Gerbang N memastikan bahwa tidak ada konflik data atau instruksi yang dijalankan secara bersamaan, menjaga kestabilan sistem. Jaringan. Dalam perangkat jaringan seperti router dan switch, gerbang N digunakan untuk membantu memfilter serta mengarahkan paket data. Data hanya akan diteruskan jika kondisi tertentu sesuai, misalnya alamat tujuan cocok dan jalur komunikasi tersedia. Dengan logika ini, jaringan dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan aman dalam mendistribusikan informasi. Gerbang N merupakan fondasi penting dalam logika digital, karena menjadi dasar dari berbagai perangkat elektronik modern. Prinsip kerjanya yang sederhana. Output hanya aktif jika semua input bernilai 1, menjadi kunci dalam merancang sistem digital yang andal. Penerapannya sangat luas, mulai dari rangkaian sederhana seperti alarm hingga sistem kompleks seperti mikroprosesor. Dengan memahami konsep gerbang N, kita dapat menjembatani teori logika boolean dengan aplikasi nyata dalam teknologi sehari-hari. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang gerbang logika AND, mulai dari konsep dasar, simbol, tabel kebenaran, hingga penerapannya dalam sistem digital modern. Semoga materi ini membantu kita memahami bagaimana prinsip sederhana dapat menjadi dasar dari teknologi canggih yang kita gunakan sehari-hari. Ingatlah, seperti gerbang AND yang hanya menghasilkan output ketika semua input terpenuhi. Kesuksesan kita juga membutuhkan kombinasi usaha, doa, dan ketekunan. Jangan berhenti belajar, karena setiap ilmu yang kita kuasai akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Pergi ke pasar membeli papan. Papan dipakai untuk membuat rat. Belajar logika janganlah bosan. Bekal berharga menuju masa depan yang cerah dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.